Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ja'ana sadiqul amin, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ja'ana sadiqul amin, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku ya ikhwah, pada video kali ini kita membahas tema jika di antara kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai kelapangan hidup, harta yang banyak, usahanya maju, kemudian anak-anak menjadi anak-anak yang sukses, yang mapan. Kemudian properti begitu banyak, ada rumah yang bagus, ada mobil yang mewah, kemudian tanah berhektar-hektar. Ingatlah dengan beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana cara memperolehnya. Yang kedua, ingatlah jangan sampai melupakan Allah. Kemudian yang ketiga, bisa jadi menjadi istidraj baginya. Kemudian yang keempat adalah di akhirat bisa berat hisabnya. Ketika di antara kita mendapatkan karunia harta yang banyak, kehidupan yang mapan, kemudian kedudukan yang tinggi di masyarakat, maka spontan masyarakat atau mungkin orang mengatakan bahwa dia adalah orang yang sukses, dia adalah orang yang mulia, dia adalah orang yang berhasil, dan Allah telah memuliakannya. Dan sebaliknya, ketika ada orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedikitnya harta menjadi orang yang miskin, maka kebanyakan manusia mengatakan bahwa dia adalah orang yang sengsara, orang yang hina, orang yang tidak berhasil, dan mungkin Allah telah menghinakan. Ini pernyataan bisa benar, bisa tidak. Bagaimana menurut pandangan agama melihat kedua hal tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Fajr, "Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan." Kalla, bahwa manusia ketika Allah mengujinya dengan banyaknya harta, dengan banyak kenikmatan, maka kemudian manusia mengatakan bahwa Allah telah memuliakan. Demikian juga ketika manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedikitnya harta dalam keadaan miskin, maka manusia mengatakan bahwa Allah telah menghinakan. Maka Allah menjelaskan di ayat berikutnya adalah kalla, tidaklah demikian. Seorang ulama yang bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 751, beliau menjelaskan ayat ini bahwa Allah telah menyanggah anggapan orang yang mengatakan bahwa banyaknya rezeki itu adalah suatu kemuliaan, kemudian kefakiran adalah suatu kehinaan. Beliau juga menjelaskan bahwa kemuliaan dan kehinaan tidak ada hubungannya dengan banyaknya uang, banyaknya harta, kenikmatan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada seseorang, dan juga tidak berhubungan dengan sempitnya rezeki. Beliau mengatakan bahwa jikalau Allah telah
melapangkan rezeki kepada orang kafir, bahwa Allah itu telah memuliakan. Dan sebaliknya, ketika Allah menyempitkan rezeki kepada orang mukmin, itu berarti bahwa Allah telah menghinakan. Tidak. Sesungguhnya kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, ketika dia mencintai Allah dan kemudian dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah menghinakan seseorang, itu ketika seseorang itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala dan seseorang telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu kriteria atau satu ukuran bagaimana kemuliaan seseorang di mata Allah dan kehinaan seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mengetahui bagaimana Allah menjadikan kemuliaan seorang itu karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya kemuliaan di sisi Allah adalah siapa yang paling takwa di antara kalian. Jika Allah menjadikan banyaknya harta, kedudukan, itu adalah tanda kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapati bahwa Qarun dan Fir'aun adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah orang-orang yang mempunyai banyak harta yang sangat banyak sekali. Quran surat Al-Qasas disebutkan, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil musbati ulil quwwah. Telah kami berikan kepada Qarun, yaitu harta yang sangat banyak, sehingga kunci-kunci perbendaharaan hanya dapat dibawa oleh sekelompok orang yang sangat kuat pada saat itu. Namun apa yang terjadi, saudaraku ya ikhwah, dengan harta yang mereka miliki, dengan kekuasaan yang mereka dapatkan, Allah telah menghancurkan kehidupan mereka. Sungguh tragis kehidupan mereka berdua, yaitu Qarun dan Fir'aun. Mereka telah berbuat jahat, mereka telah berbuat aniaya kepada orang lain. Mereka tidak segan-segan membunuh kepada orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka. Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, sementara Qarun dibenamkan ke dalam bumi bersama dengan kekayaannya. Allah berfirman, fakhosafna bihi wa bidarihil ardo. Maka telah kami benamkan Qarun dan semua harta yang dia miliki dan para pengikutnya ke dalam bumi. Naudzubillah. Oleh karena itu, saudaraku ya ikhwah, bagaimana kita menyikapi jika kita, saudara-saudara kita, mendapatkan kelimpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, mereka berlimpah harta yang sangat banyak. Yang pertama adalah apa yang kita perhatikan cara memperolehnya. Jika harta yang kita peroleh dengan cara-cara yang haram, dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama, dengan cara korupsi, dengan cara menyongkok, dengan cara riba, dengan cara korupsi, ini adalah satu pertanda yang sangat buruk bagi kita sebagai seorang muslim. Oleh karena itu, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harta yang kita peroleh dengan cara-cara yang haram, maka kembalikanlah sebagai bentuk wujud tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang tidak bertobat sampai kemudian dia meninggal, maka ini adalah pertanda su'ul khatimah bagi seorang muslim atau sebagai seorang mukmin. Rasulullah SAW mengatakan, kululah min nabata min haramin fannaru aulabih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka pantas baginya adalah neraka jahanam. Naudzubillah. Kemudian bagi kita yang mendapatkan harta dengan cara-cara yang halal, dengan cara-cara yang benar, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan karunia kepada kita dengan cara usaha-usaha yang baik. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ketaatan kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmat kita. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna ngadzabi lasyadid. Al-ayah. Jika kalian bersyukur kepada Allah, maka sungguh akan kami tambahkan nikmat kepada kalian. Dan barang siapa yang kufur kepadaku, kata Allah, maka sungguh azabku sangat pedih.
Kemudian yang kedua adalah jangan melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta yang kita cari untuk menghidupi keluarga kita melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita semuanya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian, anak-anak kalian, kemudian melalaikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al faulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya, saudaraku ya ikhwah, harta anak-anak yang kita bangga-banggakan nanti di akhirat tidak akan memberi manfaat sedikit pun. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang hari nanti tidak bermanfaat harta dan anak-anak kita kecuali kita menghadap Allah dalam keadaan hati yang bersih. Kita menghadap Allah dalam keadaan hati yang suci. Kita menghadap Allah dalam keadaan hati yang ikhlas, tulus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Qalbun salim adalah hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalbun salim adalah hati yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan, sehingga insya Allah orang-orang yang hatinya bersih akan menghadap Allah dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak memungkiri, banyak di antara kita, begitu Allah memberikan karunia harta yang banyak, mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka jauh dari masjid, mereka jauh dari orang-orang soleh, mereka jauh dari majelis-majelis ilmu, yang mana di situ Al-Quran dan hadis disampaikan. Kenapa mereka bisa jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah yang telah memberikan rezeki kepada mereka. Bisa jadi karena apa yang mereka peroleh dengan cara-cara yang tidak benar. Sangat sulit untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat sulit harta yang mereka miliki dengan cara-cara yang haram untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga menggambarkan bagaimana nanti akan datang suatu zaman di mana banyak orang dari umatku tidak memperhatikan bagaimana cara mereka memperoleh harta tersebut. Saya tinggallah nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhudha minhu aminal halali aminal harami. Akan datang suatu zaman nanti pada umatku, mereka tidak peduli dengan apa yang mereka dapatkan, apakah dengan cara-cara yang halal atau dengan cara-cara yang haram. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membedakan mana yang haram dan mana yang halal, sehingga apa yang kita dapatkan untuk menghidupi keluarga dan anak-anak kita dengan cara-cara yang halal. Kemudian yang ketiga adalah bisa jadi harta yang banyak yang kita miliki bisa menjadi istidraj bagi kita. Apa itu istidraj? Istidraj adalah tipuan atau jebakan yang Allah berikan berupa harta yang banyak, sementara dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengabarkan di dalam sabdanya, "Idza araitallaha yu'til 'abda minad dunya ngala mangasihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj." Jika kalian mendapati Allah memberikan harta yang banyak kepada seseorang, namun seseorang itu sering banyak melakukan kemaksiatan, harta yang mereka miliki justru menjadikan mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang namanya istidraj. Kita lihat bagaimana orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang komunis, orang-orang ateis yang mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah memberikan berlimpah harta buat mereka. Mereka memiliki segalanya. Segala kemewahan dunia mereka miliki. Namun pada saat yang bersamaan, mereka tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah kadang mereka menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah istidraj. Allah telah mengulur dengan berlimpahnya harta yang mereka miliki. Namun nanti pada suatu saat Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam.
Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Bayyinah, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, yaitu para Yahudi dan Nasoro, dan orang-orang yang musyrik, mereka adalah penghuni neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Suatu ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke dalam rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian masuk ke dalam kamarnya. Seketika itu Umar bin Khattab menangis di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Umar, "Ya Umar, mengapa engkau menangis?" "Ya Rasulullah, bagaimana saya tidak menangis? Raja-raja Romawi, raja-raja Persia, mereka hidup dengan banyak harta. Mereka hidup dengan bergelimang harta. Singgasana raja mereka terbuat dari emas dan perak. Meja-meja singgasana mereka dipenuhi dengan makanan dan daging-daging yang lezat. Sementara saya mendapati engkau ya Rasulullah hidup sangat memprihatinkan. Yang saya lihat hanya baskom dan alat penggilingan gandum." Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, amatardo antakuna lahumud dunya walanal akhirah." Ya Umar, apakah engkau tidak ridho bahwa dunia diperuntukkan buat mereka orang-orang kafir, sementara akhirat nanti diperuntukkan buat kita, yaitu orang-orang mukmin. Ini adalah satu gambaran bagaimana orang-orang kafir, orang-orang ateis, orang-orang komunis, mereka diberi kelimpahan harta yang banyak, mereka diberi kenikmatan hidup yang sangat lengkap, namun mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah. Kemudian yang keempat ya ikhwah, bahwa banyaknya harta yang kita miliki akan menjadi beban nanti di akhirat. Harta yang kita miliki akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha ngiqabun." Dunia ini yang halal itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara yang haram akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita peroleh dengan cara yang halal, maka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ngan malihi min ainak tasabahu wa fima anfakuhu." Dengan harta yang kita miliki, bagaimana mereka memperolehnya dan dengan cara apa mereka membelanjakan. Oleh karena itu, saudaraku ya ikhwah, kita harus memperhatikan apa yang kita peroleh dari pekerjaan yang kita peroleh, harus memperhatikan apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Kalau dengan cara yang halal, kita juga harus memperhatikan dengan apa kita menghabiskan uang kita. Dengan berfoya-foya untuk membeli barang-barang yang mewah yang hanya dijadikan sebagai pajangan atau pamer. Dan semua kenikmatan yang kita rasakan, kita makan dari harta kita yang halal, kita membeli di restoran-restoran, kita membeli di kafe-kafe, itu semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian akan ditanya dengan kenikmatan-kenikmatan yang kalian rasakan selama di dunia. Oleh karena itu, saudaraku ya ikhwah, kita harus memperhatikan apa yang sudah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita kerjakan dengan rezeki yang kita peroleh, dengan harta yang kita peroleh. Mudah-mudahan dengan harta yang kita miliki bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan kebaikan yang sangat banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki kita sedekahkan, harta yang kita miliki kita sumbangkan, harta yang kita miliki kita infakkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak masjid yang perlu kita bantu, ada masih banyak musola yang perlu kita perbaiki, ada banyak janda-janda atau yatim piatu yang perlu kita santuni, ada banyak para penuntut ilmu yang perlu kita bantu, sehingga mudah-mudahan dengan itu semuanya harta kita akan menyelamatkan kita nanti di akhirat kelak. Karena sesungguhnya harta kita cuma ada 3, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan apa yang telah kita sedekahkan. Yang kita makan akan menjadi kotoran, yang kita pakai akan usang, sementara yang kita sedekahkan
itu akan kekal. Maka barang siapa yang banyak sedekahnya, maka sesungguhnya dia telah meringankan beban hisab nanti di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.